Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software Jamovi. Nah, sekarang kita buka ke Jamovi-nya. Di sini saya sudah punya data fiktif. Ya, di sini ada IQ, ada motivasi, ada prestasi. Nah, untuk analisis kali ini saya akan melihat apakah IQ itu berpengaruh terhadap prestasi. Nah, analisis kali ini saya akan menggunakan analisis regresi linear sederhana atau regresi tunggal karena variabel independennya hanya satu, yaitu IQ. Nah, untuk melakukan analisis regresi tunggal kita bisa lakukan di Jamovi. Klik di sini regression, kemudian linear regression. Kita masukkan prestasi di dependent variable, kemudian IQ di covariate. Nah, kemudian kita tentukan output apa saja yang hendak kita keluarkan. Model builder saya rasa tidak perlu karena kita hanya melakukan regresi tunggal. Kemudian reference juga tidak perlu karena tidak ada dummy atau codingnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengecek asumsi, assumption checks. Autocorrelation kita tidak perlukan karena kita tidak melakukan analisis dengan time series atau analisis yang berupa pengambilan datanya dari satu waktu ke waktu yang lain. Collinearity juga tidak kita perlukan karena variabel independen kita hanya satu. Yang kita perlukan adalah normality test, QQ plots, dan residual. Kemudian ini juga mungkin kita perlukan untuk melihat apakah ada outliers atau tidak. Kemudian model fit, saya ingin mengeluarkan f-test-nya. Yang di sini ini berguna jika kita memiliki beberapa model yang hendak dibandingkan. Tapi karena kita hanya memiliki satu model saja, jadi kita tidak perlukan ini. Kemudian model koefisiennya saya ingin mengeluarkan standardized estimates-nya. Kemudian kita juga bisa mengeluarkan cube distance-nya. Ini jika kita ingin melihat siapa sih outliers-nya gitu ya, subjek mana yang menjadi outliers gitu, kalau memang nanti ditemukan ada outliers. Nah, oke, kalau sudah kita sekarang kita baca hasilnya. Nah, di sini model fit measure ini menunjukkan hasil analisis secara umum. Nah, di sini model 1 tadi kita berarti menganalisis IQ sebagai prediktor prestasi. Nah, kita lihat di sini nilai R-square-nya. Nilai R-square ini hanya pengkuadratan dari R ini karena hanya ada satu prediktor. Jadi R-square-nya 0,339 atau dengan kata lain 33,9% variasi dari prestasi dapat dijelaskan oleh variasi IQ gitu, atau dengan kata lain IQ dapat menjelaskan 33,9% variasi dari prestasi. Kemudian ini ada f-test-nya dan kita lihat ini f-test-nya signifikansinya kurang dari 0,001, artinya signifikan. Berarti secara umum kita dapat simpulkan bahwa IQ dapat menjadi secara signifikan dapat memprediksi prestasi. Nah, kemudian kita lihat di sini koefisiennya. Estimates ini adalah koefisien regresi tidak terstandar.
Jadi kalau kita tuliskan persamaan regresi itu kan Y sama dengan B X plus C ini ya. Nah, Y nya adalah prestasi sama dengan B itu adalah ini 0,275 dikali IQ ditambah C itu adalah intercept ini 50,23. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Ini adalah persamaan linear dari analisis regresi kita. Nah, artinya secara kuantitatif, meskipun kalau dalam psikologi mungkin kurang masuk akal, kalau misalkan IQ-nya 0, ini misalkan prestasi IQ-nya saya ganti 0, berarti 0,275 dikali 0 ketemunya 0 ditambah 50,23. Berarti individu kalau IQ-nya 0 dia memiliki prestasi sebesar 50,23. Kalau IQ-nya misalkan 100, berarti ini saya kalikan 100, berarti 27,5 ditambah 50,23. Berarti kalau IQ-nya 100, prestasinya adalah sekitar 77, sekian gitu ya, 77, sekian gitu. Nah, tentu saja ini adalah prediksi, sifatnya ini adalah prediksi. Nah, jadi kalau dapat kita lihat di sini, semakin naik IQ-nya, semakin naik pula prestasinya. Dan IQ ini signifikan, P-nya di bawah 0,01. Nah, yang di sini adalah standardized estimate, atau kalau di SPSS itu adalah beta. Standardized estimate ini nilainya terstandar, rentangnya dari 0 sampai 1. Biasanya kalau ada beberapa prediktor, kita membandingkan mana prediktor yang pengaruhnya paling kuat. Nah, itu kita bandingkan adalah standardized estimate ini. Sedangkan kalau yang unstandardized estimate ini tergantung dari matriks datanya. Kalau ini misalkan uang atau rupiah gitu ya, nah bisa jadi ini lebih dari 1, bisa jadi ribuan atau jutaan. Nah, kemudian ini Cook's distance, ini untuk melihat apakah ada outlier, tapi kita tidak bisa melihat ininya saja. Nah, ini yang penting juga asumsi, uji asumsi. Nah, secara umum uji asumsi analisis regresi itu normalitas dan heteroskedastisitas. Nah, kalau defaultnya Jamovi, dia hanya menggunakan Shapiro-Wilk dan Bruce-Pagan ini. Nah, di sini ada note additional research provided by Mortez. Nah, ini karena saya sudah menginstal modul namanya Mortez. Modul namanya Mortez. Jadi di sini ada modul namanya Mortez. Nah, ini add Mortez to Jamovi analysis. Ini adalah additional normality test, Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling, dan homogeneity of variance. Jadi by default Kolmogorov-Smirnov itu tidak muncul, tapi karena saya install modul Mortez, jadi dimunculkan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini dari Kolmogorov-Smirnov, dia signifikansinya di atas 0,05, artinya asumsi normalitas kita terpenuhi. Kemudian dari heteroskedastisitas juga di atas 0,05, tiga parameter ini. Jadi asumsi heteroskedastisitas juga terpenuhi. Nah, kemudian kalau di sini ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk, mungkin ada yang bertanya pilihnya yang mana. Nah, ini juga tidak ada referensi yang pasti harus memilih yang mana. Jadi kita bisa kombinasikan. Tapi kalau kalau data kita besar, justru kita lebih disarankan melihat visualnya, melihat QQ plots-nya ini. Kalau misalkan data kita di atas 200 gitu ya, karena uji statistik itu kalau dengan data besar kecenderungannya akan selalu signifikan. Jadi selalu diperkirakan tidak normal, padahal mungkin normal. Nah, makanya kalau data kita besar, lebih baik melihat QQ plots-nya. Nah, data kita normal,
yang normal itu bukan datanya ya, sebenarnya bukan data per variabelnya, tapi adalah residunya. Jadi kalau analisis regresi, normalitasnya itu bukan normalitas data mentahnya, tapi yang normal itu adalah normalitas residualnya. Makanya di sini ini adalah standardized residual. Nah, data yang normal itu kalau titik-titiknya itu tidak terlalu jauh dari garis diagonal ini. Nah, kalau kita lihat di sini titik-titiknya tidak terlalu menyimpang ya, tidak terlalu menyimpang. Nah, kemudian residual plot ini juga perlu. Nah, idealnya titik-titik ini terdistribusi secara acak. Idealnya titik-titik ini terdistribusi secara acak. Kalau membentuk pola tertentu, nah itu ada kecenderungan penyimpangan asumsi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk analisis uji regresi tunggal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.